Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sapitri, NPM saya 19110024. Di sini kami dari Bimbingan Konseling semester 3 akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah psikologi abnormal. Jadi di sini kami akan membuat video tentang stres. Dalam video ini kami akan membahas tentang pengertian stres, kemudian ada tipe-tipe stres psikologis, kemudian ada faktor yang mempengaruhi stres, kemudian ada cara kita mengatasi stres, kemudian respon dalam menghadapi stres. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan atau membacakan pengertian dari stres. Jadi stres itu reaksi tubuh kita ketika kita itu sedang menghadapi tekanan, ancaman atau suatu perubahan. Kemudian stres itu bisa dialami semua orang, seperti ketika anak-anak sampai orang lebih tua. Kemudian stres ini biasanya mengalami ketika tuntutan yang lebih besar daripadanya untuk mengatasinya. Kemudian stres ini reaksi yang sepenuhnya wajar, kemudian dihadapkan pada situasi yang membuat mereka tuh tertekan. Kemudian stres ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada stres internal dan stres eksternal. Jadi stres internal itu yang bersumber dari diri kita sendiri dan merupakan jenis stres yang paling umum. Sedangkan stres eksternal itu bersumber dari lingkungan sekitar. Hal ini juga mencakup seperti trauma, pengalaman hidup, kemudian ataupun masalah sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmela Herianti, MPM 19110021. Saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu tipe stres psikologi. Yang pertama ada pressure, adanya tekanan hidup, internalnya ambisi, eksternal tuntutan lingkungan. Lalu yang kedua, frustasi, muncul karena adanya hambatan dalam mencapai tujuan. Lalu konflik adalah merespon dua atau lebih dorongan yang saling bertentangan. Yang keempat, ada cemas, perasaan tidak tentram terhadap sesuatu yang belum terjadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Maya Fitri, NPM 19110008. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu faktor yang mempengaruhi stres. Stres adalah berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Stres kerap kali terjadi dipicu oleh tekanan batin seperti masalah keluarga, masalah sosial, patah hati, cinta tak terbalas, ataupun masalah keuangan. Selain itu, stres juga bisa dipicu oleh penyakit yang diderita. Stres adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Dengan kata lain, stres merupakan cara tubuh kamu menanggapi jenis tuntutan, ancaman, ataupun tekanan. Faktor penyebab stres perlu diketahui agar bisa segera ditangani. Apalagi stres memang cukup sulit untuk dihindari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, MPM 19110002. Di sini saya dari Prodi Bimbingan Konseling semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stres dan bagaimana mengatasi stres. Oke, yang pertama itu pengertian stres. Apa sih stres itu sendiri? Stres adalah gangguan mental yang terjadi akibat adanya tekanan. Nah, tekanan itu sendiri muncul dari dalam diri kita sendiri, ataupun dari keinginan kita atau kebutuhan kita. Oke, selanjutnya ada cara mengatasi stres. Yang pertama itu ada coping stres, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghadapi stres atau penyesuaian terhadap stres. Dan yang terakhir
adanya respon individu dengan cara tertentu terhadap jenis stres yang dialaminya. Misalnya, di sini ada kemampuan inteligensi. Apa sih kemampuan inteligensi itu? Kemampuan inteligensi adalah kemampuan bagaimana kita memecahkan cara atau bagaimana kita cara memecahkan masalah. Yang kedua itu ada pengaruh lingkungan. Apakah pengaruh lingkungan yang kita jalani ini baik atau sebaliknya membuat kita semakin drop. Oke, pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satu jalan utama untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini adalah dari masa dulu ke masa sekarang. Contohnya, apakah kamu memiliki kerabat yang sudah lama tidak ketemu dan kamu melontarkan pertanyaan yang sama dari masa dulu ke masa sekarang. Selanjutnya adalah usia. Usia ini di mana seseorang yang sudah dewasa lebih tepat dalam menyelesaikan suatu masalah dibandingkan dari usia remaja. Oke, selanjutnya di sini ada mengatasi stres ya, mengatasi stres yaitu mengeluarkan semua unek-unek. Maksudnya ketika kamu sudah mengeluarkan unek-unek kepada seseorang yang melakukan atau mungkin dia ini memiliki sifat yang membuat kamu risih, kamu bisa mengeluarkan agar hati dan pikiran kamu tenang. Dan yang selanjutnya ada berolahraga. Nah, itu sangat penting ya untuk untuk agar kita tidak stres itu kita berolahraga. Terus kalau bisa kita menjalani hobi-hobi yang mungkin bisa menghilangkan stres kita. Hobi kalian apa? Atau mendengarkan musik itu bisa menghilangkan stres. Selanjutnya ada jaga diri. Jaga diri itu maksudnya kalian harus menjaga kesehatan kalian. Tidur itu kalau bisa cukup gitu. Jangan tidur begadang-begadang, itu tidak baik ya. Oke, buat diri sendiri itu buatlah diri Anda senang. Lakukan apa yang membuat diri Anda senang gitu. Sekian penjelasan yang tentang stres yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleha, NPM saya 19110051. Di sini saya akan melanjutkan yang dibacakan rekan saya, psikologi abnormal. Di sini kami mengambil tema yaitu stres. Stres adalah alam di mana ada paksaan dari dalam atau dari luar yang mempengaruhi individu, baik kesejahteraan emosional, fisik seseorang atau keduanya. Individu merespon stres dengan cara yang berbeda-beda, serta sesuai dengan lingkungan mereka, karena stres yang meluap banyak terjadi dalam kehidupan modern. Kita biasanya berpikir bahwa stres adalah pengalaman yang negatif, namun dari sudut pandang biologi, stres dapat menjadi pengalaman yang netral, negatif, bahkan positif. Secara umum, stres berhubungan dengan kedua faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi lingkungan fisik, termasuk pekerjaan, hubungan dengan orang lain, rumah, dan semua situasi, tantangan, kesulitan, dan harapan yang dihadapkan dengan setiap harinya. Faktor internal menentukan kemampuan tubuh untuk merespon dan menangani stres. Faktor internal yang mempengaruhi kemampuan untuk menangani stres mencakup status gizi, tingkat kesehatan, kebugaran secara keseluruhan, kesejahteraan emosional, dan jumlah tidur dan istirahat yang Anda dapatkan. Terima kasih.